Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Salokadi Azma yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infocom, sejarah kamera pertama kali ditemukan tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Muslim Al-Haytham atau Al-Hazem. Berikut liputan sejarah kamera dari masa ke masa. Pengambilan gambar dengan kamera mungkin sudah tidak asing lagi saat ini. Nah, bagaimana sejarah kamera itu sendiri? Saat ini sudah banyak kamera yang bermunculan mulai dari DSLR, mirrorless, hingga kamera prosumer. Bahkan, kamera smartphone saat ini sudah mulai menyamai kamera canggih yang tersebar di pasaran. Kamera yang saat ini sedemikian canggihnya itu ternyata punya sejarah yang sangat panjang loh sahabat Infocom. Mulai dari pertama kali ditemukan yang ukurannya begitu besar hingga saat ini yang bentuknya sudah segenggaman tangan. Berikut adalah perjalanan panjang sejarah kamera dari masa ke masa. Sejarah kamera pertama kali ditemukan pada tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Muslim bernama Al-Haytham. Saat itu, kamera disebut sebagai obscura yang berarti kamar gelap. Kamera ini dikembangkan dengan konsep lubang kecil di dalam kotak gelap yang disinari cahaya, lalu kemudian mampu menghasilkan gambar. Namun, sebelum dipopulerkan oleh Al-Haytham, pada zaman sebelum Masehi, tercatat bahwa konsep ini telah ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Mozzi. Louis Daguerre dan Joseph Nicephore menemukan metode fotografi praktis pertama yang bernama daguerreotype pada tahun 1836. Daguerre dilapisi pelat tembaga dan perak yang kemudian ditambahkan dengan uap yodium untuk membuatnya sensitif terhadap cahaya. Gambar dari kamera tersebut dihasilkan oleh uap merkuri dan dengan larutan kuat garam biasa. Sejarah kamera Daguerre pun kemudian disempurnakan oleh Fox Talbot, yaitu Calotype pada tahun 1840. Telah ada sejak 1855, sejarah kamera dry plate ini kemudian terus berjalan hingga penemuan baru dari pelat kering gelatin pada tahun 1871 oleh Richard Leach Maddox dengan kecepatan dan kualitas yang baik. Film fotografi dipelopori oleh George Eastman dan dimulai dari kertas film manufaktur pada 1855 sebelum beralih ke seluloid pada tahun 1889. Kamera pertamanya saat itu disebut Kodak, yang pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 1888. Kodak sendiri adalah kamera berbentuk kotak yang sederhana dengan lensa fixed focus dan kecepatan rana tunggal dengan harga yang relatif rendah. Selanjutnya adalah hadirnya kamera compact yang diteliti oleh Barnard di Leeds. Barnard menggunakan kamera 35 mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan perbesaran gambar dengan kualitas yang cukup baik. Canon pun kemudian menjelma menjadi kamera yang sangat populer setelah berakhirnya Perang Korea yang membuat veteran Jepang membawa Canon ke Amerika Serikat. Nama Canon besar terus mengeruak hingga saat ini di mana Canon memproduksi berbagai kamera canggih dari masa ke masa. Kamera digital pertama kali dikembangkan oleh Fuji pada tahun 1988 yang menggunakan kartu memori 16 MB untuk menyimpan foto yang diambil. Sejarah kamera digital mulai dikenal pada masyarakat luas semenjak tahun 1989 oleh Fuji. Kemudian, format foto kamera mulai beralih dari JPEG menjadi MPEG. Pada tahun 1995, kamera digital dengan kristal cair di bagian belakang lensa mulai berkembang dengan nama kamera Casio QV10. Sejarah kamera selanjutnya, yaitu DSLR atau Digital Single Lens Reflex Camera, mulai ditemukan pada tahun 1999 dengan diluncurkannya Nikon D1 yang berhasil menekan biaya produksi hingga $6.000. Hingga kini, kamera DSLR masih banyak digunakan oleh para fotografer
dengan berbagai macam lensa yang bisa dipasang lepas. Tim Kabar Sekolah melaporkan. Sotomi merupakan makanan khas Bogor yang digemari oleh banyak orang. Perpaduan antara daging, mie kuning, bihun, risol, serta kuah sotonya yang segar membuat rasa dari soto ini menjadi nikmat. Berikut liputannya untuk Anda. Sotomi merupakan salah satu kuliner khas Nusantara yang terbilang soto lengkap karena terdapat banyak bahan-bahan yang disajikan dalam satu mangkoknya. Hal unik dari kuliner berkuah ini adalah penyajiannya dilengkapi dengan mie kuning. Umumnya, soto hanya disajikan dengan menggunakan mie soun atau bihun. Dalam semangkuk soto mie Bogor, terdiri dari mie, bihun, kol, tomat, dan kaki sapi. Soto ini baru 2 bulan saya, kalau di Tangerang 5 tahun. Buka jam setengah 8, nyampe jam 9 malam. Menunya soto mie, soto ayam, sop bening, sama tangkar, santan. Yang soto mie 13, soto ayam 13, sop bening 15, kalau yang santan 15. Dalam satu mangkok soto mie Bogor, kita bisa menikmati daging sapi, kikil, lalu ditambah tomat, dan disiram dengan kuah bening khas Bogor. Yang membuat soto mie Bogor ini enak, yaitu rasanya yang sedikit asam dan berkari. Kini soto mie Bogor tidak hanya ditemukan di Bogor saja, banyak yang sudah membuka cabang-cabang, terutama di kota lain tentang soto mie Bogor ini. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan SMK Infocom melaporkan. Bakso cilok merupakan jajanan favorit banyak orang karena murah dan enak. Bisa disajikan dengan kuah kaldu dan saus sambal. Berikut liputannya untuk Anda. Baslok atau bakso cilok merupakan bakso yang dicampur dengan lemak dan urat sapi. Bisa dimakan dengan kuah atau sambal dan saus kacang. Cilok atau baslok merupakan camilan khas Jawa Barat yang dibuat dari daging sapi yang dicampur dengan banyak tepung tapioka atau tepung kanji yang membuat teksturnya menjadi lebih kenyal. Sudah 6 tahun. 6 tahunnya. Bakso telur, bakso daging itu 1.000, 5.000, 5.000. 4.000. Alhamdulillah mencapai 700. Baslok ini merupakan jajanan favorit banyak orang karena murah dan enak. Bisa disajikan dengan kuah kaldu atau diguyur saus kacang, dimakan hangat pastinya lebih enak. Dari Dramaga Bogor, tim liputan mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Salva Azma bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.